Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalitriana, mahasiswi Pradipa Universitas Riau. Kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait studi kasus kegagalan struktur bangunan. Materi ini saya presentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fakultas Teknik. Studi kasus kegagalan struktur bangunan. Latar belakang dari materi ini yaitu kebutuhan gedung yang semakin meningkat di era globalisasi demi pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai membutuhkan adanya perusahaan jasa konstruksi. Namun, kenyataannya, industri jasa konstruksi seringkali mengalami masalah dalam pelaksanaannya yang berakibat kegagalan konstruksi bangunan yang sedang dibangun. Untuk itu, kita harus bisa sebagai seorang engineering, kita harus bisa mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi kegagalan struktur gedung tersebut. Adapun tujuan dari materi ini yaitu tujuannya ialah yang pertama untuk mengetahui apa pengertian dari kegagalan konstruksi gedung, yang kedua untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya kegagalan konstruksi gedung, dan yang ketiga untuk mengetahui solusi atau penanganan yang tepat guna menghindari serta mengatasi terjadinya kegagalan konstruksi gedung sesuai dengan studi kasus yang dibahas pada materi ini. Manfaatnya ialah dengan adanya materi ini, diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada para pelaku industri konstruksi untuk dapat mengurangi terjadinya kegagalan struktur gedung atau bangunan. Lantas, apa itu sebenarnya kegagalan konstruksi gedung atau bangunan? Kita mulai dari pengertian kegagalan konstruksi. Kegagalan konstruksi ialah suatu kondisi di mana hasil proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak kerja, yang mana merupakan hasil dari kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penyedia jasa ataupun pengguna jasa konstruksi. Lalu, apa itu kegagalan bangunan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 yang berlaku, kegagalan bangunan berarti suatu kondisi di mana bangunan tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan, kesehatan kerja ataupun keselamatan umum sebagai akibat dari kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Jadi, konstruksi bangunan yang baik harus memenuhi 3 kriteria, yaitu kuat, kaku, dan stabil. Lalu apa saja penyebab dari kegagalan konstruksi? Kegagalan konstruksi dapat terjadi akibat dari 3 pihak yang terlibat, yaitu konsultan, kontraktor, dan pengembang atau pemilik. Lalu faktor-faktor penyebabnya yaitu sebagai berikut. Pertama, yaitu umur atau daya layan bangunan. Umur suatu bangunan dapat mempengaruhi daya layan dari bangunan. Mengapa begitu? Sebab semakin tua umur suatu bangunan, maka daya layan bangunannya juga akan semakin berkurang. Yang kedua yaitu faktor bencana. Bencana merupakan faktor yang sangat fatal sebab terjadinya bencana tidak dapat dikontrol oleh manusia. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko terjadinya kegagalan struktur bangunan akibat bencana ini, penyedia jasa konstruksi mendaftarkan konstruksi bangunan tersebut ke asuransi. Yang ketiga yaitu maintenance atau perawatan. Inspeksi perawatan bangunan berfungsi untuk mendeteksi secara dini kerusakan dari fisik bangunan untuk menghindari tingkat kerusakan yang semakin parah serta pembengkakan biaya yang dapat terjadi. Faktor yang keempat yaitu kesalahan dalam perencanaan. Faktor ini merupakan faktor yang sangat vital sebab faktor ini dapat berpengaruh terhadap desain struktur yang akan dilaksanakan nantinya. Yang kelima yaitu kesalahan operasional. Kesalahan ini lebih berorientasi kepada pemilik proyek konstruksi karena ini erat kaitannya dengan tahap penggunaan dan operasional produk dari konstruksi tersebut. Yang keenam yaitu kesalahan dalam proses studi kelayakan. Memberikan dampak yang cukup meluas ke beberapa aspek, tidak hanya yang bersifat fisik tetapi non-fisik juga. Yang ketujuh yaitu kesalahan dalam pelaksanaan. Kesalahan ini lebih berorientasi kepada pihak pelaksana proyek atau kontraktor sebab pekerjaan yang tidak terampil merupakan
dari kegagalan struktural bangunan. Kedelapan, yaitu kegagalan pengerjaan interior. Pengerjaan yang buruk merupakan salah satu faktor yang paling banyak mengakibatkan terjadi kegagalan struktur bangunan atau gedung. Yang kesembilan yaitu kegagalan pondasi. Banyak sekali pondasi-pondasi gedung yang tidak disesuaikan dengan kondisi dari tanah tempat gedung tersebut dibangun. Oleh karena itu, dapat terjadi kegagalan konstruksi akibat kegagalan pondasi. Selanjutnya, masuk ke materi utama, yaitu studi kasus dari kegagalan konstruksi gedung yang pernah terjadi. Di sini saya akan membahas studi kasus runtuhnya Lotus Riverside Blok 7 Shanghai, China pada Juni 2009. Lotus Riverside Blok 7 adalah bagian dari proyek 11 blok di Kabupaten Minhang di Shanghai, China. Bangunan yang sudah hampir selesai dan pembangunan tinggal menyisakan pembangunan area parkir. Desain proyek area parkir berada berdekatan dengan struktur. Pekerja membangun fondasi tiang pancang di sisi berlawanan dari struktur. Nah, berdasarkan penelitian mendalam dari studi kasus ini, ditemukan adanya 3 pemacu keruntuhan. Yang pertama yaitu galian pada garasi belakang gedung yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara gaya pada bagian depan gedung dengan gaya pada bagian belakang gedung. Yang kedua yaitu daya dukung pondasi yang tidak cukup untuk menahan gaya tarik dan momen akibat adanya ketidakseimbangan gaya. Dan yang ketiga yaitu tidak adanya perencanaan yang matang sehingga kondisi seperti ini tidak dianalisis terlebih dahulu. Nah, dari 3 pemacu keruntuhan ini dapat kita simpulkan bahwa untuk dapat membangun suatu gedung yang baik, maka dibutuhkan perencanaan yang baik pula. Yang terakhir yaitu solusi masalah yang dapat diambil untuk mengatasi terjadinya kasus seperti ini, yaitu yang pertama harus adanya seorang insinyur geoteknik yang cukup untuk melakukan pekerjaan pondasi dan mampu menginvestasi tanah dengan baik. Yang kedua yaitu hitung dengan baik daya dukung pondasi gedung untuk gaya tekan dan gaya tarik yang mungkin terjadi baik pada saat konstruksi atau saat desain live gedung tersebut. Dan yang ketiga, perencanaan yang matang dalam metode konstruksi dan memikirkan kondisi-kondisi terburuk yang memungkinkan terjadi pada saat konstruksi. Serta yang terakhir, adanya supervise oleh orang yang mampu dan mengerti masalah gedung mulai dari struktur sampai fondasi. Dari studi kasus yang telah dibahas, dapat kita simpulkan bahwa kegagalan struktur bangunan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu dari faktor perencanaan, operasional, maupun yang lain-lain. Dan untuk dapat mengantisipasi risiko kegagalan bangunan, ada baiknya kita mulai dari tahap perencanaan, yaitu melalui langkah pertama yang sangat penting, yaitu memperkirakan penyebab kegagalan yang dapat terjadi hingga kita dapat membuat simulasi kejadian kegagalan struktur yang mungkin terjadi dan dapat meminimalisir risiko dari kegagalan struktur yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu. Berikut itu tadilah presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi